Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iroda Salsabila dengan NIM 2201211085 dari kelas 7 TIF A202. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah AI Computing Platform dengan dosen pengampu Ibu Anita Sindar Rosmariana Sinaga, STMTI, dari program studi Teknik Informatika. Tugas ini adalah implementasi model prediksi sentimen menggunakan Long Short Term Memory atau LSTM. Yang pertama adalah upload data. Tahap pertama adalah mengumpulkan dataset. Saya menggunakan dataset dari IndoNLP yang berisi dataset sentimen berbahasa Indonesia. Dataset ini berisi teks ulasan atau komentar beserta label sentimennya, positif, negatif, atau netral. Setelah dataset diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengunggah dataset tersebut ke dalam environment pengembangan. Ketiga, membangun model LSTM. Arsitektur model terdiri dari embedding layer, menerima input berupa sequence kata-kata yang telah di-encode dan mengubahnya menjadi vektor embedding. LSTM layer 1 atau beberapa layer LSTM yang memproses sequence embedding dan mempelajari pola-pola dalam data. Dan selayer layer fully connected untuk klasifikasi akhir. Yang terakhir ada output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk klasifikasi winner dan softmax untuk klasifikasi multiclass untuk menghasilkan probabilitas sentimen. Oke, pada bagian keempat ini training model. Mari kita analisis dan interpretasikan. Yang pertama itu peningkatan akurasi training. Akurasi pada data training meningkat secara signifikan dari epoch 1 0,2734 hingga epoch 5 0,6961. Ini menunjukkan bahwa model belajar dari data training. Terus fluktuasi loss training. Nilai loss pada data training cenderung menurun dari epoch 1 1,0990 hingga epoch 5 1,0704 yang mengindikasikan bahwa model semakin baik dalam meminimalkan kesalahan prediksi pada data training. Performa validasi yang kurang baik. Akurasi validasi relatif rendah dan cenderung stagnan di sekitar 0,3000, sehingga epoch 2 ini menunjukkan bahwa model mungkin mengalami overfitting. Overfitting terjadi karena model terlalu baik dalam mempelajari data training sehingga tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru atau data validasi. Loss validasi. Nilai loss validasi, val loss juga cenderung menurun, tetapi tidak signifikan penurunan loss pada data training. Lalu pada bagian ke-6, visualisasi akurasi dan loss. Di sini ada interpretasi grafik akurasi. Akurasi training meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya epoch. Ini menunjukkan bahwa model belajar dengan baik dari data training. Akurasi validasi meningkat pada epoch awal, tetapi kemudian cenderung stagnan atau bahkan menurun setelah epoch tertentu. Ini mengindikasikan adanya overfitting, model terlalu baik dalam mempelajari data training sehingga tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data validasi, seperti pada epoch di atas ini. Lalu ada grafik loss model. Loss training menurun secara signifikan seiring dengan epoch. Dengan bertambahnya epoch, ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam meminimalkan kesalahan prediksi pada data training. Loss validasi menurun pada epoch awal, tetapi kemudian cenderung stagnan atau bahkan meningkat setelah epoch tertentu. Ini juga mengindikasikan adanya overfitting. Terus pada bagian tes prediksi baru, saya juga memberi contoh pelayan hotel ini sangat mengecewakan. Yang kedua juga ada kali ini cukup belanja 60.000 di home care Alfamart bisa tebus minyak goreng cuma gope. Terus yang di contoh ketiga, saya juga buat beli susu di Indomaret, tidak tahunya sudah lewat masa kadaluarsa 3 hari. Kacau. Dan hasil dari prediksinya, teks pertama pelayan hotel ini sangat mengecewakan itu diprediksi negatif. Yang kedua, teks kedua kali ini cukup belanja 60.000 di home care
terus diprediksi positif. Dan teks ketiga, beli susu di Indomaret, tidak tahunya sudah lewat masa kadaluarsa 3 hari, kacau, itu diprediksi negatif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi, model LSTM menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam memprediksi sentimen pada teks berdasarkan berbahasa Indonesia. Model mampu mempelajari pola-pola kompleks dalam data teks dan menghasilkan prediksi yang akurat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan potensi pengembangan lebih lanjut, seperti penggunaan dataset yang lebih besar dan bervariasi, eksplorasi arsitektur model yang lebih kompleks, menggunakan metode vector extraction yang lebih canggih, penanganan isu-isu seperti sarcasm dan ironi dalam teks. Demikian penjelasan mengenai implementasi model prediksi sentimen menggunakan LSTM yang telah saya lakukan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.